Selamat malam, jumpa lagi di Adu Perspektif dan kali ini kita dalam payung breaking news karena kita masih tengah-tengah mengikuti rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 terkait dengan kasus penembakan atau tragedi Duren 3 yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan seperti biasa Budi Adiputro, ada Ari Putra, dan seperti biasa juga ada redaktur politik dari Detikcom Ahmad Thorik, dan juga seperti biasa kita kehadiran singa parlemen. Pernah berkuasa dan pernah menjadi singa di parlemen. Kebayang itu di Komisi 3 dulu beliau ya kan. Vibe-nya dapat ini. Betul. Dan salah satu kalau kita bicara Opung Panda ini Rick. Ya. Kalau dan kita bicara kepolisian, Opung Panda ini menjadi salah satu inisiator dan founder dari Undang-Undang Kepolisian yang baru. Waduh, luar biasa. Jadi apa relevan sekali lah dengan tema Dasolen dan Dasainnya udah dapat ya. Oke, daripada lama-lama Opung izin kita kembali mengikuti ke parlemen untuk mengikuti rapat dengar pendapat Kapolri dengan Komisi 3. Opening itu terlalu TV itu. Memang itu TV. Ini hanya mengatakan untuk sementara, bukan saya anti propam. Berikutnya juga evaluasi Kaden dan Wakadennya yang suka OTT. Kenapa Pak Kapolri? Ya, yang namanya semut di ujung lautan kena OTT Pak di Blitar gitu Pak. Tapi gajah yang di pelupuk mata nih di Metro, PMJ, di Jakarta Barat itu. Ini mau ambil kesimpulan tak Pak? Kalau itu kau kembangin lagi. Oh, bukan Pak, ini tambahan. Ya itu siap, bukan tambahan, itu pendalamannya dalamnya sampai ke relung-relung. Panjang lagi ini nanti. Gitu loh. Mohon maaf lah. Siap. Jadi ini biar saya klaster yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, saya klaster dulu. Kasus hukum di peristiwa Duren 3 ini sudah ongoing proses dan on the track itu dulu. Ini clear semua. Nah, ini nanti kesimpulan ini. Kemudian klaster kedua itu soal cat yang ditanyakan, cat judi yang ditanyakan, kalau tadi kan mendalam itu. Kita bilang cat soal judi sudah ditangani, cat judi akan lebih didalami lagi. Sudah dijalani tadi ada banyak tersangkanya. Itu juga terkait dengan narkoba. Kemudian pembinaan karir, kemudian seterusnya ini ada, semua tak tulis. Tapi ini semua untuk segera memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam program Polri Presisi ini. Jadi izin, Heri, kalau ini kita langsung pada putusan dulu. Bahwa itu nanti dikomodalami, yang 35 itu mau kamu list lagi, kamu memberikan pelajaran kepada atau membantu Polri, itu ya monggo nanti rembukan sendirilah. Itu kan antar pengacara. Kalau di sini sebaiknya adalah politisi itu kebijakan politiknya, politik hukumnya itu yang utama. Kalau detail jangan, politik hukumnya bos. Jadi izin, ini mungkin saya kembalikan kepada Pak Kapolri sekali ini aja. Pak Kapolri mau yang dijawab yang mana? Monggo. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan tadi yang mungkin juga ditunggu-tunggu. Jadi saudara Fahmi itu memang betul dia penasihat ahli Kapolri Pak, diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambo. Sehingga tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan Fahmi ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya, ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami dan kami akan proses Pak kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli Kapolri yang baru. Jadi posisi Fahmi seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni, jadi mungkin sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan
bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV, Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Verdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Verdi Sambo datang. Untuk hal-hal lain karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka, tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu. Terima kasih. Sudah ya, cukup ya? Ketua, Clear ya? Udah, Ketua, cukup. boleh Terima nambah kasih. satu Ketua? Request saya satu Ketua. Ya udah. Saudara sekalian, terima kasih Pak Kapolri serta seluruh jajaran tim khusus, khususnya tim khusus yang sudah bekerja bersama Pak Kapolri, diperintah Pak Kapolri dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan masyarakat terjernihkan pikirannya dengan hari ini. Izin nanti Pak Kapolri setelah ini mungkin bersama pasukan timnya nanti didampingi Pak Ades, Peskon Pak, supaya nanti publik terjernihkan Pak, supaya energinya yang positif lah. Kalau kayak gini kan energinya negatif terus ini. Nah, clear ya? Ini nanti kita ke sana. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian, saya juga sangat berterima kasih. Luar biasa hari ini karena kawan-kawan hari ini hadir penuh sampai lap-lap terakhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kami persilakan ditayang kesimpulannya, sudah dibuat oleh tim. Saya minta yang suaranya merdu membacakan. Siapa? Ya, coba kemarin sudah Ibu Egani, Ari Egani ganti Rizka. Ya, silakan dibaca Rizka. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, masa persidangan 1 tahun sidang 2022 sampai 2023, Rabu 24 Agustus 2022. Komisi 3 DPR RI mendukung Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren 3 secara profesional dan transparan sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Bentar, ada yang mau memperbaiki? Izin, rekan-rekan Ketua. anggota dulu. Izin. Ada Tobas, Ketua. silakan Tobas. Baik, terima kasih Ketua. Saya mengusulkan karena tadi yang kita diskusikan kan dua perkara sebenarnya. Perkara pembunuhan dan rekayasa kasus. Ini, sini. Ya. Dan persilakan kan Ketua. Ya, ya. Ya karena ada dua perkara, menurut saya penting untuk kita sebutkan. Ya, tindak pidana dalam peristiwa Duren 3 baik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan rekayasa kasusnya. Jadi biar jelas bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak hanya satu perkara soal pembunuhan saja, tapi juga soal rekayasa kasus itu penting juga untuk kita mintakan ditangani dengan profesional. Demikian, gimana? Ini sudah menjadi pengetahuan publik Pak Tobas. Semua orang udah tahu lah bahwa dalam peristiwa Duren 3 itu yang terkandung di dalamnya apa saja sudah clear gitu loh. Jadi ini supaya jangan didetailkan nanti malah kemana-mana lagi ya. Cocok ya ini ya? Setuju? Belum Ketua, sedikit aja. Ada satu, Ketua. Sisi Ketua. Saya Ketua. Silakan Pak Trimedia Panjaitan, Doktor. Ya, belum Dokter. Insya Allah Dokter. Jadi betul saya setuju dengan Pak Ketua, tidak usah transparan dan rekayasa, cuman saya mengusulkan pandang bulunya nggak usah kata-kata, sampai ke akar-akarnya saja, titik. Terima kasih Ketua. Nanti ada bulu-bulu yang lain Ketua. Oh ya, supaya tidak punya pikiran ke bulu-bulu yang lain. Betul begitu ya Pak Trimet? Ya. Ketua, izin Ketua. Sebentar. Ini Bahasanya mungkin sebentar. Silakan Pak Suding. Iya, setuju ya apa
di kesimpulan ini, cuma ada penambahan barangkali. Tidak hanya profesional dan transparan, tapi juga akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Nah, iya cocok itu akuntabel. Profesional, Akar-akarnya nggak usah diganti transparan, dan akuntabel aja, Pak akuntabel. Ketua. Standar baku itu loh, Pak. Baku. Ada masalah. Terima kasih. Pimpinan, sebelah kanan. Dr. Hinca Panjaitan ke-13. Terima kasih pimpinan. Saya setuju di yang ini, cuman tambahan, tadi kita hampir semua kita mendukung, tapi juga dukungannya penuh. Saya ingin ditambahkan kata mendukung secara penuh. Terima kasih. Nah, tambahkan aja, mendukung secara penuh. Ya, Penting kali. Itu bold itu, mendukung secara penuh. ya pakai penuh-penuh. Ada lagi yang lain cukup? Saya dikit. Cuma beda rasa saja, masih ahli bahasa. Oh ya. Di ujungnya saja. Kalau ke akar-akarnya kita ganti setuntas-tuntasnya. Kalau akar tuh kan masih ini, kalau tuntas tuh selesai, gitu. Jangan udah enak aja udah. Coba ganti dulu. Selesai gini ketua. Ya, nanti gini lah. Akuntabel sampai setuntas-tuntasnya. Begini, izin ketua. Ini Pak Abu menjelaskan ke akar-akarnya itu agak mengganggu perasaan beliau ini. Kalau saya karena berbicara tentang profesional dan transparan, apalagi ada akuntabel, berarti sudah di titik di situ. Akuntabel itu sudah mewakili semuanya. Titik. Nah, gitu. Cocok dah, titik dulu, taks. Belum ketua. Ya. Sebentar dulu, jangan ketok dulu. Tanya Pak Kapolri. Gimana? Monggo Pak Kapolri, pendapat. Setuju ya? Setuju. Wah, ya terkesan. Terima kasih. Setuntas-tuntas Nomor 2. itu enak. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana. Pimpinan, interupsi. Pimpinan, Begini loh, maksud saya kawan. gini pimpinan. Jangan diinterupsi dulu, selesaikan dulu. Bukan baru- justru ini yang saya persoalkan. Gimana? Menurut saya kan ini ada banyak poin. Ditampilkan dulu utuh, baru satu-satu dibahas. Jadi kita mau tahu masuknya di mana. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Mau kita masukkan putusannya situ dua atau ini ada di aja poin kok. 3 gitu. Oh cuma 2, ya oke. Rizka, terus Rizka. Terus Rizka, Saya lanjut lanjut. Rizka. Oke. Cuma 2 doang. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Gak perlu pakai didesak, udah sadar dia. Pimpinan. Nah, ini kan kaitannya dengan Pil Pahit tadi. Silakan. Jadi Dinda. terkait tema yang perbaikan yang diusung Pak Kapolri sendiri kemarin pasca kasus penembakan ini soal pekat ya, penyakit masyarakat. Pak Kapolri yang di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan ada stressing soal pekat, dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. Maaf, itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP Kita laporkan ke MKD ini. Habib Abu Kita Bakar. laporkan ke MKD. Sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan. Karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar kan. Adinda, Habib. Ya bagaimana? Maksud kita dukungan kita pemberantasan penyakit masyarakat dan masyarakat itu dimasukkan di poin 2. Ada stressing. Adinda, ini terkait dengan desain Pak Kapolri yang menuju tadi. Ini kan hari ini sesungguhnya ini adalah rapat dengar pendapat tentang peristiwa Duren 3. Dampak dari situ tadi Pak Kapolri bilang pil pahit. Yang menyehatkan, nah ini perbaikannya.
harapan perbaikannya ini, gitu loh. Cocok? Ya, Instruksi wes. pimpinan. Tobas lagi, silakan. Ya, baik, terima kasih Ketua. Tadi baik dalam pertanyaan-pertanyaan kita maupun dalam jawaban dari Pak Kapolri kan juga menyangkut soal perbaikan kultural. Nah, menurut saya juga penting kita masukkan di sini. Kalau ini kan hanya perbaikan sistem saja yang kaitannya dengan rekrutmen, promosi, dan demosi. Tapi kultural ini juga sangat penting untuk kita jadikan catatan. Demikian. Ya, cerdas. Itu memang Pak Kapolri tadi juga bicara soal kultural. Cocok? Masukin di mana tuh? Tobas. Di belakangnya. Pak Ketua, tambahan sedikit sebelum Pimpinan. Tobas. Ya, kulturalnya masukin, nanti kamu tambah apa lagi? Jadi ini tambahin nih Pak ya. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan. Tambahin merah dulu deh. Ya, sistem dan kelembagaan di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dicoret Pak. Ini kan kita dalam konteksnya bukan bicara formil. Itu prosedural diganti seperti yang di Pan RB, berkeadilan. Objektif, berkeadilan dan akuntabel. Diganti berkeadilan dan akuntabel dalam hal tata kelola sumber daya manusia, tata kelola organisasi, Sistem itu udah termasuk. tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran, dan manajemen penanganan perkara. Kalau ini dalam raker. Kalau yang kayak gini, ini keputusan raker, Bos. Ini keputusan yang berasal dari kasus Duren 3, Pak. Enggak, Pak. Sampai bicara anggaran segala macam enggak masuk, Pak. Duren 3 ini adalah kekeliruan seorang figur. Itu berarti ada kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya. Anggaran ini dicoret Pak. Anggaran nggak perlu, Pak. Anggaran coret, coba. Iya. Semua kalimat tata nggak usah lah itu. Tata kelola, tata ini. Kembali semula lah. Iya. Iya. Ini dampak dari itu aja, Pak. Anggarannya dicoret. Yang tinggi-tinggi. Anjing lu yuk. Kesimpulan atas situasi akibat dari Duren 3. Jangan dilebarin. Bahwa itu kultural ya pasti masuk kalau kultural. Pak Kapolri pasti masuk. Oke? Bungkus. Coba urutannya. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Ini sebentar. Siapa ini? Saya instruksi pimpinan. Oh, Mr. JB, silakan. Ini enggak hari Jumat, tenang. Baik, terima kasih pimpinan. Jumat keramat. Menurut saya Komisi 3 harus serius mendesak Kapolri, sekaligus juga memberikan ruang kepada Kapolri untuk hal-hal yang kita desakkan itu. Kita sambil mendengarkan ya penyampaian dan perumusan kesimpulan dari rupanya bukan rapat dengar pendapat tapi rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri. Gimana? Dalam perumusan kesimpulan ini dulu. Kita lokalisir di perumusan ini dulu, Ini Bu. emang kayak gini tradisinya, Bu. Iya. Terakhir itu biasanya ribut itu terakhir kesimpulan. Buat kesimpulan harus serinci itu emang Opung. Iya, dan disepakati. Dampaknya emang apa Opung? Kalau misalkan ada kata-kata yang enggak, karena itu nanti menjadi acuan komitmen semua dalam operasional. Oh gitu. Komitmen itu. Ini kan keputusan rapat. Nanti akan ditagih lagi. Pengoperasiannya dari situ nanti gitu. Oh, setiap kata-kata itu berarti ya? Iya, acuannya itu. Jadi wajar memang ribet begini, Iya. begini memang wajar ya. Disinilah jelinya fraksi-fraksi memasukkan ide-idenya, ya kan? Anggotanya itu jeli memasukkan ini kepentingannya. Ya kalau dalam kasus ini kepentingan apa kira-kira yang bisa masuk ini? Tekanan untuk dilakukan perbaikan. Ada yang mengingini tuntas, ada yang mengingini lebih apa, gitu. Kualitas ini soal kualitasnya. Dari kalimat-kalimatnya maupun dari frasa yang dipakai, kata-kata yang dipakai, tensi dan nawaitu dan niat yang ingin
terakan dalam kesimpulan ini menurut Opung apa? Apakah memang betul ingin setuntas-tuntasnya, seakar-akarnya tadi? Iya. Atau memang ini ada dibikin celah ruang sedikit yang lebih lebar untuk bisa improvisasi gitu? Enggak juga. Iya, artinya itu mencerminkan rapat kerja berapa jam tadi. Iya. Iya kan? 7 jam tadi Iya. sampai peristirahat tadi 7 jam, tapi masuk akal nggak sih Opung? Kita 7 jam lebih tadi ya rapat Iya, ya? 7 jam lebih. Tapi kesimpulannya cuma 2. Makanya Iya. tadi sempat kaget juga tadi. Itu udah selesai nih. Belum. Masih berlangsung. Tapi ya 2 poin tapi kan tadi ditekankan oleh Ketua Komisi 3 Pak Bambang Wuryanto bahwa cuma 2 poin ini nanti kesimpulannya. Iya. Mungkin ada perdebatannya agak serius. Kita kembali lagi mungkin Pak Idam ke Izin Ketua. Ya, Ansa. Ketua. Oke. Saya rasa Ketua pada poin 2 ini sebenarnya memang ada yang kita bahas tadi, tetapi secara kalimat demi kalimat tidak masuk, tapi permaknanya masuk. Kita berharap tadi melalui momentum ini, peristiwa ini, kita minta Pak Kapolri merekam bersih-bersih. Tapi itu sudah masuk di dalam walaupun tidak diucapkan. Olehnya itu, saya juga memahami bahwa percakapan pada hari ini Pak Ketua memang banyak dibahas tentang hal-hal lain selain daripada penembakan Brigadir J. Tetapi undangan kita pada hari ini khusus membahas tentang Brigadir J. Jadi tidak patut kita masukkan dalam sebuah kesimpulan. Tetapi harapan saya Pak Ketua bahwa persoalan yang disampaikan oleh Pak Rano, kita akan minta suatu waktu nanti Pak Kapolri dengan jajaran bisa kita bahas secara khusus nanti ini di tempat yang sama di sini. Dalam hal itu ya. Sekiranya gitu Ketua, saya kembalikan. Ya, jadi ini yang dimintakan misalnya RDP khusus, misalnya dengan Pak Kabar Eskrim terkait dengan judi misalnya. Boleh saja Pak. Untuk buktian apakah itu benar gambar-gambar itu misalnya kan gitu. Tapi itu sesi sendiri Pak. Itu sesi sendiri, bukan sesi ini. Gitu ya Bos? Oke ya? Ketua, silakan Pak Wakil. Saya mau menyimpulkan pendapat dari kawan-kawan. Kalau disetujui, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem reformasi dan kelembagaan, reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri. Pelan-pelan diulangi Pak. Waduh, lupa lagi nih. Kelembagaan reformasi kultural serta struktural. Lingkungan diganti tubuh. Nanti diperbaiki kalau masih kurang. Secara terukur, promosi dan demosi. Ya, itu. Ada yang mau cuma dibaca lagi Mbak Rizka yang cantik. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan, reformasi kultural, serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Kultur di dalam kepolisian tadi dalam hal melayani itu kan dibutuhkan tata nilai. Kalau Bos. kultural Pak Ketua. Untuk mengayomi dibutuhkan tata nilai. Pak Ada Ketua. values yang dimasukkan di dalam SDM. Gitu loh Bos. Oke ya. Pak Kapolri, monggo Pak. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum Pak Kapolri, usulan saya tadi gimana pimpinan? Belum dijawab. Usulan sudah intervensi nggak disetujui ya. Kalah poting sampean. Silakan Pak. Bayar denda dulu setelah. Izin Pak, boleh saya tambah sedikit. Ya, silakan Masalah Pak ini, Jenderal. Sebelum ini tadi, coba sekali satu putaran lagi supaya nanti kita serahkan Pak Kapolri. Ya. Silakan Pak Jenderal. Izin Pak, masalah di sini kan Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan
perbaikan sistem sistem kelembagaan reformasi kultur serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dalam hal sistem rekrutmen, promosi dan demosi. Malah jadi menyempit, Pak. Ya, jadi mungkin dihapus saja mungkin rekrutmen di situ, Pak. Akuntabel sampai akuntabel saja. Iya, Pak. Ya, ini jadi menyempit lagi, Pak. Hanya rekrutmen dengan ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba diulangi sekali lagi sebelum kepada Pak Kapolri, Mbak Rizka. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan, reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel. Semoga Pak Kapolri. Izin Mbak, ada masukan dari Pak Wakapolri terkait dengan istilah struktural dan kelembagaan, itu definisinya hampir sama, Pak. Apakah cukup salah satu atau mungkin ada penjelasan lain dari ini supaya kami... Kalau yang paling tahu di dalam kelembagaan organisasi itu jenengan, Pak. Ya, jadi kalau itu sebaiknya gimana, Pak? Mohon izin Pak, dalam reformasi Polri itu ada 3 kita melaksanakan, yaitu reformasi struktural, kultural, dan instrumental. Di sini sudah ada sistem, itu bagian daripada instrumental. Berarti kelembagaannya saja yang kita hilangkan, kita gunakan struktural yang ada di Polri selama ini, Pak. Siap, lembaga di delete. Jadi bukan jangan keberatan, Mas Terry. Ya, okay. Berarti sertanya diganti dan itu. Iya, benar itu, Pak. Sertanya jadi dan. Udah serta jadanya udah kebanyakan tuh. Iya, dan betul. Tadi kan dihapus dan di atas. Cocok? Pak Kapolri? Oke? Pak Kapolri? Nggih, monggo Pak Kapolri. Setuju, Pak. Setuju? Sip. Oke? Kita kedok ya. Nomor 2 kita sah. Yes. Yes. Terima kasih Pak Kapolri, kami persilakan untuk melakukan closing statement. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra kerja Komisi 3, tentunya kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan dan kemudian mendapatkan rekomendasi yang tentunya akan kami tindak lanjuti. Dan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendengarkan kritik, saran, harapan, aspirasi dan persepsi untuk membuat Polri menjadi lebih baik. Dan tentunya kami sangat berterima kasih Pak atas seluruh apresiasi, dukungan, dan kami berharap Polri segera kembali bisa pulih, dan kami tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kami tangani. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami dalam posisi siap untuk melaksanakan semua kegiatan dan Polri solid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, dengan demikian selesai sudah rapat kita pada malam hari ini. Nanti mohon Pak Kapolri dan beberapa jajaran untuk preskon bersama pimpinan, dalam hal ini nanti Pak Adis dan Pak Pangeran. Kawan-kawan kalau mau menemani monggo, kita jernihkan pendapat masyarakat. Ya, kalau ada yang mau nanti dikira kita oke. Rapat kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi junior-juniornya. Junior-juniornya Opung Panda semua itu kan. Tadi ada satu komentar Opung ketika tadi Mas Bambang Pacul memimpin rapat dengan cukup lihai gitu ya. Gimana Opung tadi masih ingat komentar Opung tadi? Wah, pintar banget dia sekarang. Secara makro dulu Opung, coba kasih komentar 7 jam rapat. Jalannya rapat ini Opung, soal kasus Ferry Sambo ini. Ya, secara keseluruhan saya ikuti, dan terus terang aja
ada hal-hal penting yang tidak disinggung, dibicarakan, apalagi dalam kesimpulan itu. Contoh, Kapolri yang mulai Januari 2021 menjabat sampai sekarang, itu menyatakan kampanye dia presisi. Gitu loh. Dia kampanye mengenai apa? Prediktif? Iya, mengenai presisi, ya kan? Dan kemudian dari apa? Dari presisi dia itu itu kalau dilaksanakan ini, berjalan ini, tidak sampai 85 orang terlibat atau 34 ini sampai belasan yang diapakan. Gitu loh. Tidak akan sampai terjadi itu. Karena apa? Itu mencerminkan rapuhnya loyalitas. Jadi saya terus terang aja di bulan Desember kalau bisa di shoot layarnya ya. Itu sudah opung. Nah, itu. Ya. Ini kabar eskrim. Betul. Menyatakan penyidik harus berani tolak perintah salah. Iya kan? Merusak apa itu kan perintah salah. Betul. Video. Melaporkan yang aneh-aneh perintah-perintah salah gitu loh. Ini nggak jalan. Nah tadi terus terang aja yang juga tidak, saya melihat terus terang aja apa yang dikatakan presisi itu hanya lipstick. Lipstick aja, moles apa, tidak hakiki. Sama dengan juga Tito, waktu bikin promoter. Dia dapat profesional, polisi diharapkan profesional, modern, terpercaya. Wassalam. Gak ada pengaruhnya, nggak ada ininya. Oke. Jadi dalam hal ini jargon-jargon ini, kode-kode gini, ini terjemahkanlah itu secara konsekuen. Itu loh. Satu. Kemudian kalau kita lihat Propam itu pada prakteknya selama ini dan juga pengakuan ada berapa Kapolda ke saya, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Barat, Kapolda, itu Propam itu sangat superior. Propam itu bisa datang ke Semarang, bisa datang ke Surabaya, bisa datang ke Medan. Yang tersangka bisa jadi tidak tersangka, gelar perkara, suka dia. Betul-betul punya kewenangan yang tinggi. Itu terjadi selama ini. Jadi itu tidak pernah dikoreksi, tidak pernah diperbaiki. Dan tidak tidak dibahas ya. Iya, tidak bunyi problem ini dalam problem itu rapat sayang. dengar pendapat tadi. Rapat di DPR itu tidak keluar cerita ini. Itu saya sayang gitu loh. Ini kesempatan emas sebenarnya mengingatkan kepada Kapolri, bisa nggak pada kenyataan. Kemudian sistem kelompok. Di sini ada kebanggaan-kebanggaan angkatan 91, angkatan 85, angkatan 87. Maka saling tolonglah, saling membantulah, saling apalah, saling inilah. Berkualitas apa tidak nggak ada urusan. Pokoknya satu angkatan. Pola-pola ini harus dirombak. Gitu loh. Nggak bisa. Jadi kalau dikatakan tadi akuntabel, terus kemudian profesional, demosi, apa katanya, prakteknya nggak begitu. Prakteknya nggak begitu. Disinggung tadi nih sama arteria. Iya, disinggung. Tapi terus terang aja, yang sangat menyedihkan, terjadinya melibatkan 85 anggota kepolisian, kemudian yang inti 30 sekian, 34 berperan segala macam, itu mencerminkan nggak jalan itu presisi itu. Tapi kan dengan keberanian bahwa itu diungkap, 85 diperiksa, 34 di Yan Pak Torik, makan. izin dulu Pak Torik, kita tunda dulu komentarnya, kita kembali ke gedung parlemen untuk mengikuti konferensi pers dari Kapolri dan pimpinan Komisi 3. Rapat dengan pendapat dengan Kapolri beserta jajaran, kita telah memulai rapatnya sejak pukul 10 tadi pagi dan barusan saat ini jam 20.30 baru selesai. Jadi memang
kami Komisi 3 sangat perhatian terhadap kasus Pak Sambo dan Brigadir Joshua ini. Jadi khusus hari ini memang kita membahas masalah kasus ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat, dan Pak Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari rekan-rekan anggota Komisi 3 dari 54 anggota yang semua melakukan pertanyaan baik terhadap inti daripada kasus tersebut, baik unsur pidananya, kemudian obstruction of justice-nya maupun unsur-unsur turut serta, sampai dengan unsur-unsur kaitan-kaitan dengan kasus tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang menjadi keinginan daripada publik telah kami tanyakan semuanya, baik itu menyangkut motif dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil itu Komisi 3 mendengarkan jawaban daripada Pak Kapolri yang memberikan jawaban-jawaban hampir seluruh pertanyaan dijawab oleh Pak Kapolri, dan akhirnya kita memberikan satu kesimpulan rapat tadi bahwa kita memberikan dukungan penuh terhadap Pak Kapolri yang telah bekerja secara profesional dan transparan beserta jajarannya, dan keseriusan untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan akuntabel. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Kemudian dengan kekompakan dan kesulitan, Kapolri beserta jajaran akan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang agak terganggu oleh kasus tersebut. Selanjutnya, kawan-kawan, kami persilahkan kepada Pak Kapolri untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra dari Komisi 3, Pak Waka dan seluruh tim yang tergabung dalam tim sus. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat undangan dari Komisi 3 terkait dengan pembahasan kasus yang terjadi yang selama ini tentunya juga menjadi pertanyaan publik, yaitu peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kami jelaskan mulai dari awal bagaimana kita mendapatkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kemudian ini perlahan-lahan kemudian kita selesaikan, dan dari situ kemudian kasus menjadi semakin terang dan kemudian ditemukan fakta baru terkait dengan laporan awal dengan peristiwa baru yang kita temukan, yang tentunya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa yang terjadi adalah penembakan yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal, dan pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama, dan 1 lagi Bu PJ besok akan kami lakukan pemeriksaan, dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa, dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi
perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial, dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami Komisi 3 DPR RI. Ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif, dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Mungkin peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik, dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga. Dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan internal ke dalam, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri dan tugas-tugas yang menjadi tugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai macam kegiatan G20 dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah. Kami nyatakan bahwa kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3, dan Polri saat ini tetap solid, dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, izin Pak, Tatang dari Kompas.com mau bertanya soal kenapa sampai sekarang Pak Sambo belum diekspos Pak? Apakah ada hambatan-hambatan tersendiri yang dialami oleh Polri? Kenapa setelah ditetapkan menjadi tersangka belum juga ditunjukkan kepada publik? Itu Pak, terima kasih. Baik, jadi itu bukan merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dilakukan oleh tim sus. Jadi tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan, khususnya pada saat akan penyerahan berkas, karena memang proses sedang berlangsung saat ini, sehingga semuanya kami serahkan kepada tim sus karena ini bagian dari strategi penyidikan. Terima kasih. Ya, satu lagi ya terakhir. Tiga dong Pak, 3 orang. Coba. Tadi kan sudah semua disaksikan. Pak Sigit, izin Pak, Diana dari CNN. Pak, meskipun lagi dalam tahap pendalaman sama Propam Polri, soal isu konsorsium 303 itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini kan terkait dua Pak, ada geng-gengan satu, sama yang kedua terkait sama judi online. Nah sejauh ini sebenarnya apakah memang di Korps Bayaran KRS sendiri ini solidnya seperti apa Pak? Kan kita tentu butuh bukti dan juga spill the tea dari Twitter itu harus dibuktikan begitu Pak. Ini benar atau enggak gitu Pak? Kemudian yang kedua Pak, izin soal ada isu Jenderal Bintang 3 yang mau mengundurkan diri, yang kemarin sebenarnya juga dibahas sama RDP sama Pak Mahfud. Itu sebenarnya siapa sih Pak? Apakah memang benar ada isu seperti itu? Makasih. Tapi kan harus konfirmasi juga sama Pak Sigit. Boleh dong Pak, jarang loh Pak kita bisa ketemu-temu gini ya teman-teman ya. Akhirnya bertemu langsung sama Pak Sigit. Ya saya kira pertanyaan terkait dengan bintang 3 saya kira saya tidak bisa jawab ya, karena yang menjelaskan bukan saya, tapi yang jelas kita kompak semuanya. Terkait dengan beredarnya cat, yang jelas kita sudah sampaikan di dalam komitmen kita beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan judi kita sudah sampaikan bahwa yang namanya judi, apakah itu judi online ataukah itu judi darat ataupun segala macam bentuk perjudian dan juga narkoba, termasuk hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat, saya minta untuk tidak ada lagi, khususnya masalah judi ya, judi dan judi online. Karena itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota, apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur, bahkan pejabat di Mabes pun, kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. Dua hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah
ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK, dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian uang, sehingga kemudian nanti bisa kita telusuri, kemudian kita tarik, dan tentunya terhadap pelaku yang saat ini mungkin melarikan diri dan sebagainya, kita keluarkan cekal dan red notice, sehingga tentunya ini semuanya supaya menjadi tuntas, dan kalau nanti kemudian dari pelaku tersebut disebut ada anggota yang terlibat, tentunya kita proses, kita copot. Jadi jelas ya. Sejauh ini sudah ada anggota yang terlibat belum, Pak? Sudah ada anggota dari Polres Bayangkara yang sudah dinyatakan terlibat begitu Pak dalam judi online ataupun judi konvensional? Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja. Ya, cukup ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan. Selamat malam, selamat istirahat. Nah, langsung Opung. Tadi udah ada pendapat dari jumpa pers terakhir ini. Apa? Jadi dua hal yang sebenarnya jadi pertanyaan penting, tapi kemudian kurang dielaborasi dalam rapat 7 jam tadi ya. Betul. Mengenai 303 dan ada jenderal yang ingin mundur. Yang saya sebenarnya aku lihat itu agak melenceng, yaitu salah satu kesimpulannya memperbaiki sistem. Sebenarnya sistem yang ada di polisi sekarang sudah baik. Justru sebenarnya memberantas, menghilangkan yang merusak sistem. Sewaktu Satgas Merah Putih dibentuk Kapolri Tito dan diteruskan oleh siapa? Idam Aziz. Idam Aziz diteruskan lagi oleh Listio. Itulah yang merusak sistem. Produknya Sambo. Betul-betul Sambo menikmati itu sistem itu. Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih. Menikmatinya gimana, Bung? Dia ujung tombaknya. Dia yang paling dipercaya Kapolri untuk melaksanakan. Dia ketuanya. Ketua Satgas. Nikmat sama ketua Satgas. Jadi tidak heran kita terlibat 35, 80, 70. Itu produk dari sistem yang salah. Jadi apa yang sudah dibikin sekarang dalam bagan tugas tupoksi daripada Polri, Mabes, udah bagus ini. Saya sayangkan itu tadi Komisi 3 masih mengeluarkan pendapat memperbaiki sistem. Saya rasa agak pakeu mereka. Sebenarnya membersihkan, mendudukkan kembali sistem. Antara lain salah satu itu tadi. Kemudian Tapi pembubaran Satgasus sudah benar berarti ya? Apa? Pembubaran Satgasus kemarin oleh sudah harus jauh-jauh hari dibubarkan. Jauh-jauh hari harusnya. Sudah jauh-jauh. You bisa bayangkan nggak fungsi Bareskrim, fungsi Propa, fungsi yang lain, divisi hukum, fungsi segala macam ditabrak semua karena bendera Satgas. Oh, Satgas itu super power sekali. Super power dengan alasan kejahatan yang sangat teroris, kemudian pencucian uang, kemudian narkoba, extraordinary crime. Perlu langsung dikontrol oleh Kapolri. Loh, di mana Bareskrim, di mana Wakapolri, di mana ini, di mana itu, di mana Kapolda? Justru membuat semuanya jadi nggak accountable. Iya, kalau tidak ada, barangkali tidak serame cerita Sambo ini dengan latar itu tadi, Satgas itu, gitu loh. Nah, ini sejurus dengan itu dong Opung. Ini ada junior Opung juga nih di PD Perjuangan. Benar itu. Anak-anak istimewa di Polri ditertibkan. Nah, ini apa makna tersirat dan tersurat dari ya itu tadi anak-anak istimewa. Jadi ada semacam kemudian juga terus terang aja yang salah kaprah itu ada polisi-polisi yang berprestasi dalam anti teror dari mulai bom Bali, Sarina dan segala macam itu ada semacam satu detasemen anti teror yang punya jasa yang begitu besar buat negara dan ini. Sayangnya dibikin itu menjadi satu kelompok tertentu, elite, gitu loh. Terutama dimanjakan waktu zaman Tito sama Idam yang punya latar belakang ini, sama itu, gitu loh. Orang-orang dari detasemen ini mendapat kedudukan yang penting-penting dan cepat
promosi-promosi gitu loh. Jadi inilah hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki kembali. Perlu ditertibkan kembali, ada keberanian. Sama itu. Nggak ada merit system selama ini di Apa? Polri. Merit system yang terbaik harusnya. Ini seperti ini misalnya, dia mengatakan apa ini? Kapolri rindu sosok Hugeng. Apa sih apanya Hugeng? Suap sama sogok itu penghinaan, bukan kenikmatan. Ya. Iya. Itu menghina tuh, kasih suap dan ini. Tapi sekarang bagaimana Kapolda berwibawa? Bagaimana Kapolres berwibawa? Bahkan Kapolri sendiri kalau dia itu menerima suap, menerima upeti. Di mana dia berwibawa lagi? Kan? Nggak heran kita. Dan terus terang aja juga seperti tadi, saya senang sekali dengan rapat kerja ini ya. Ada kemudian dikatakan tadi marwah daripada apa? Polri, citra daripada Polri. Yang konkret aja sampai sekarang belum pernah republik ini di Indonesia ini rakyat ada menjadi viral topik pembicaraan. Wih, hati-hati. Kapolda Jawa Tengah. Wih, jagonya, bersihnya. Belum tahu. Kapolda Kalimantan Timur. Kapolda Papua. Wah, tidak mau disogok. Melayani rakyat. Pernah nggak kita dengar cerita itu? Belum ada cerita itu ya. Pernah nggak kita dengar cerita itu? Paling dicintai. Seorang kali rakyat. Waduh, hebat betul Kapolresnya. Hebat betul Kapoldanya. Semua perkara beres di tangan ini, tidak mau disuap, tidak mau di ini. Ada nggak? Kalau ada itu, betullah yang dikatakan dia presisi itu. Tapi kalau tidak ada, ini lip service. Nah, yang ada salah satu anggota DPR, Pak Johan Budi SP, sempat dalam rapat kerja tadi juga sempat mengungkapkan tadi kegetiran yang image Polri di masyarakat, sambil opung nanti komentari. Kita saksikan dulu Pak Idam. Ini menjadi pertanyaan. Ternyata selain kasus-kasus Brigadir J dan Sambo tersebut, ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah. Saya mengenal Pak Kapolri, Pak Sigit, Pak Gatot, Pak Agus, Pak Agung, Pak Doviri, Pak Anang, sudah lama. Setiap saya berkomunikasi, saya WA, saya telepon, dan perilaku hidup yang bersangkutan saya lihat. Sampai saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan, tetap komunikasi kami baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di bawah Pak, tingkat Dir, Kapolres, sudah seperti raja-raja kecil di daerah. Kadang-kadang kita anggota Komisi 3 telepon saja tidak diangkat, WA tidak dibalas. Ini perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai memperlihatkan bahwa barusan jadi Kapolres Dir sudah susah sekali. Perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes itu. Hah? Oh. Ya. Ya. Hermes. Ya itu tadi Hermes. Itu sudah gonta-ganti Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa. Kami Bapak Ibu, kami tidak menghalang-halangi teman-teman polisi yang di daerah yang punya mobil banyak, istrinya pakai Hermes ganti-ganti, punya rumah. Tetapi gaya hidupnya tidak usah diupload, diperlihatkan. Tak usah. Kita juga tahu mungkin ada upaya atau ayah ibunya semua dulu-dulunya sudah punya, tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir.
membuat masyarakat melihat, oh ternyata begini Polri, padahal tidak begitu. Pak Sigit, Pak Gatot, Pak Agung. Adis Kadir. Adis Kadir. Salah idam, salah idam. Iya, salah idam. Nggak. Tapi Pak Johan Budi juga ngomong gitu, Iya, Bang iya, Johan. iya. Bang Johan juga ngomong hal yang seperti sama. Iya. Sepeda harga 300 juta. 300 juta Dia ketemu, dipamerkan istri. dia ketemu di dapilnya dia katanya. Nah, Salah itu seorang dia. pejabat kepolisian, Iya, iya. istrinya baru beli sepeda harga 300 juta dan diupload di Instagram katanya. Itu Bang Johan ngomong. Bang Johan Budi itu Jawa Timur 7 ya? Anda Jawa Timur hitung-hitung 7. sendiri aja ya. Oh iya, wah lu Pacitan. Iya kan, ya, lu daerahnya kan Lu Pacitan, nyebut sih, apa, lu iya. nyebut. Kan Siapa tinggal tahu kalau Google. kata Bang Adis tadi, orang tuanya memang Iya. pengusaha kan. Tapi jangan pamer. Jangan pamer. Ini Opung gimana? Gaya hidupnya itu, Bung. Nah, itu yang saya katakan tadi, apa yang disampaikan dia tadi, itu akhirnya kemudian checkpointnya itu ada nggak sampai sekarang? Yang kebalikannya ya, yang viral. menjadi populer, viral, wis, lihat itu Kapoldanya, lihat itu Kapolresnya, dicintai rakyat. Wah, bukan main. Penanganan perkara nih tidak mau disuap. Cepat sekali turun tangan. Anak buahnya tidak ada yang ini. Ada nggak kita dengar itu? Belum ya. Maka itu. Tapi kan banyak yang jagoan orang-orang Densus. Wah hebat, Nurdin M Top bisa ketangkap. Ya. Wah gitu-gitu Oh, kan. iya. Itu kan yang- puja-puji juga Opung. Prestasi, Jadi yang apresiasi. saya maksud itu sebenarnya rakyat itu checkpointnya itu sederhana. Tidak terlampau Ya, apa itu Canggih atau- canggih checkpointnya sederhana. Ada nggak? Dan kemudian itu yang dikatakan tadi gaya hidup dan segala macam. Masalahnya sekarang tidak berwibawanya Kapolres, termasuk juga barangkali Kapolri atau jenderal-jenderal di atas. Kenapa? Karena mereka tidak bersih daripada satu integritas yang kemudian menjadi dianggap enteng sama anak buah. Kalau nggak disegani, misalnya mau mereka terima setoran, mau mereka terima suap, mau mereka menerima servis, mau mereka menerima, bagaimana punya wibawa? Tak mungkin. Tapi sebelum ke situ, Bung. Ini saya mau nanya soal Komisi 3 nih, Bung. Ini maknanya apa ya? Maksudnya apakah kalau ada pemanggilan satu Peristiwa. pejabat tinggi negara gitu ya kayak Kapolri atau Jaksa Agung gitu. Itu harus 24 orang gitu yang mendampingi atau sendiri aja atau Press conference tadi maksudnya? Enggak, yang pas pemanggilan Oh, kan pakai iya, baju iya. polisi semua 24 orang tadi segala macam ditampilin. Tergantung isu Jajaran. dan topiknya juga. Saya pikir Kapolri juga membawa semua itu. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ini nggak usah nyari-nyari lagi. Ya. Ada kabar reskrim sini, ada sini Kapolri, ada bagian tim penyidik, ada Itsus, ada segala apa gitu. Jadi itu wajar. Karena kasusnya tergantung merembet iya, kemana-mana iya, gitu. tergantung dan topiknya gitu loh. Oke, memang Itu. bukan sebuah upacara gitu yang Enggak. menampilkan atau Tadi memang sudah bagus itu karena tugas daripada DPR melakukan pengawasan, gitu loh. Mereka melakukan pengawasan, mereka ingin mengetahui secara karena mereka mewakili rakyat, gitu loh. Tapi dari substansinya gimana Opung? Kalau kita lihat 7 jam tadi. Itu yang saya bilang tadi, substansinya perbaiki saja sistem. Menurut saya sistem sudah baik. Menurut saya sistemnya dirusak. Sewaktu Tito bikin Satgas. Oke. Dibiarkan. Itu yang gitu. tidak termanifest, Itu tidak terlihat Iya, ya. tidak tercermin tadi. Gitu loh. Gara-gara Satgas itulah melahirkan elit-elit baru. Outputnya Sambo, ketua Satgas. Gitu orang loh. yang punya kekuasaan super power. Iya, jadinya. itu yang dibilang bintang 3 pun segan ke dia. Gitu loh. Polisinya polisi, garda terdepan. Dikasih cop lagi, Satgas. Satuan tugas khusus. Merah putih. Hancur itu semua sistem. Gitu loh. Simple. Tiba-tiba meledak sampai 30 orang terlibat, 80, 90. Itulah bukti refleksi di lapangan.
Kalau tidak yang terlibat paling 5-10 orang. Iya. Oh, refleksi di Karena lapangan Satgas bahwa ini sudah multi Iya, karena pengaruhnya. menggurita Iya, ya. menggurita. Ya multi divisi, multi Iya, udah organ masuk. ini Iya, kata-katanya menggurita tadi itu. Iya, gampang sebenarnya mengecek mengetahuinya. Artinya juga dengan kekuasaan yang cukup paten ini, Iya. banyak orang pengen nolong juga kan Opung? Iya, artinya Iya dong. Betul. artinya Freddy Sambo Semua berlomba untuk menolong Iya. dan mengamankan kan gitu. Batuk aja dia lari orang. Batuk. Freddy Sambonya batuk, lari dia. Sepatu bapak gimana? Apa bapak gimana? Ini apa bapak gimana? Begitu powerfulnya. Nah, jadi kalau tadi sebenarnya dikatakan tadi perbaiki sistem, sebenarnya mengembalikan sistem Polri yang sudah ada. Gitu loh. Oke. Oh, harusnya secara eksplisit tadi direkomendasi itu sistem Dikembalikan organisasi kepolisian kita Iya. yang sudah sesuai dengan undang-undang dan yang semula itu. Jadi sistem ini bagus sekali. Itu krusial ya Iya Opung dah. ya. Alur tanggung jawab, penerapan semua Oke. sudah bagus sekali. Opung mengenai etika, mengenai substansi kasusnya. Nah, bagaimana elaborasi Opung melihat junior-junior Opung ini 7 jam mengepung dengan berbagai macam pendapat ya? Iya. Ada yang iya kan? Wah, macam-macam loh Opung. Seru. Ya tapi Gimana? ya bagaimanapun mereka itu juga membawa marwah, membawa roh, membawa polise kebijakan dari masing-masing partainya. Itu Nah, kan gimana ada- Opung melihatnya gimana? Ya wajar, aku lihat ya biasa aja, ya kan. Enggak, kalau orang-orang PDI kayak apa, Johan Budi, Trimedia, Arteria, orang-orang PKB kayak apa, orang-orang PKS kayak apa, orang Golkar kayak apa, itu kelihatan itu dia punya baik ketajaman intelektualitasnya, daya kritisnya gitu loh, itu kelihatan gitu loh. Dan sikap fraksinya seperti apa? Iya, iya Kelihatan betul. juga. Iya, sebab Iya. fraksinya gitu loh. Iya. Jadi di situ sebenarnya dalam rapat kerja itu, dan buat polisi sendiri pun sebenarnya biasanya mereka ini besok udah rapat internal. Menindaklanjuti hasilnya. Ya, polisi itu udah rapat internal besok mereka. Karena dia bawa semua, dia dengar apa dari DPR, dia ini rapat gitu loh. Biasanya itu standar itu, gitu loh. Dan memang berjalan sistem kayak gitu Opung ya? Berjalan. Soalnya kan bisa jadi kalau tadi lihat komentar-komentar di YouTube, oh ini kayak drama aja nih, cuma cari panggung, enggak ya? Atau ada kalau di komen-komen ada yang lebih agak ekstrim lagi, Bang Torik. Iya. Ini kayaknya forum puja-puji kepada Bapak Kapolri dan jajaran, saling puji gitu. Kapolri memuji anggota DPR, anggota DPR memuji. Udahan lah Polri. gua nonton banyak kayak gitu. Iya, tapi gimana Opung tapi lihatnya? terus terang aja juga ada beberapa banyak faktor lah bahwa kalau salah-salah tidak apa mengapakan ini kasus ini, bisa kasus ini juga tidak terbongkar tuntas. Iya. Ya toh. Saya kebetulan sebagai seorang Batak bangga juga lihat perempuan Batak, ibunya Iya, iya. Joshua itu. Iya. Perlawanannya, jeritan-jeritannya. Wah, itu kalau menerima bisa Selesai barang itu. selesai Iya, gitu iya, loh. Ada ini Nggak- faktor. Kalau nerimo nggak ada 35 plus ini yang Nggak yang ada. terlibat ini. Opung. Iya. Ini Patsus karena ya. perlawanan perempuan Batak Dan awalnya. kemudian juga lawyernya punya kualitas. Betul. Komarudin ya. Kemudian atensi presiden walaupun dengan bahasa yang pelan dan segala macam, buka, transparan, Apa terapa. adanya. Sampai 4 kali dia ngomong. Itu sebenarnya apa tuh dukungan itu sudah cukup besar kepada Kapolri. Ini momentum Kapolri sekarang mau bangkit betul, tidak di bawah bayang-bayang Tito, Idam, tidak di bawah bayang-bayang yang lain. Siapa-siapa? Siapa-siapa. Kalau itu begini dia.